Kota Los Angeles, California, kembali menjadi sorotan dunia setelah gelombang protes besar-besaran terhadap kebijakan imigrasi Amerika Serikat berujung pada kerusuhan dan bentrokan dengan aparat penegak hukum. Pada akhir pekan tanggal 6 sampai 8 Juni 2025, demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekacauan di beberapa wilayah, terutama di Paramount dan Compton, dua daerah dengan populasi mayoritas Latino. Protes ini dipicu oleh operasi penegakan imigrasi oleh Immigration and Customs Enforcement, ICE, yang telah melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi di Los Angeles, termasuk distrik mode dan sebuah toko Home Depot. Menurut laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS, operasi ini menghasilkan penahanan administratif terhadap 118 imigran, termasuk 44 penahanan pada hari Jumat, 6 Juni 2025. Ketegangan meningkat ketika warga setempat, aktivis, dan kelompok pendukung hak imigran berkumpul untuk memprotes apa yang mereka anggap sebagai kebijakan deportasi yang kejam di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Demonstrasi ini yang dimulai di dekat Edward R. Roybal Federal Building di pusat kota Los Angeles dengan cepat menyebar ke wilayah lain, termasuk Paramount, sebuah kota kecil di tenggara Los Angeles County. Di sana, massa memblokade jalan-jalan, meneriakkan slogan seperti "Set them free, let them stay," dan "ICE out of our communities" sebagai respons terhadap penahanan massal. Namun, protes yang awalnya bertujuan untuk menentang operasi ICE berubah menjadi kekerasan. Menurut laporan, demonstran melemparkan batu, beton, dan bahkan kembang api ke arah petugas federal, sementara Border Patrol dan aparat penegak hukum lainnya membalas dengan gas air mata, granat kilat, dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan. Sebuah mobil dibakar di Compton, dan properti publik dilaporkan rusak, termasuk pilon yang dihancurkan dan jendela yang pecah. Menanggapi eskalasi kekerasan, Presiden Donald Trump mengambil langkah luar biasa dengan memerintahkan pengerahan 2.000 personel Garda Nasional California ke Los Angeles pada Sabtu malam, 7 Juni 2025. Keputusan ini diumumkan melalui memorandum Presiden, yang menyebutkan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hukum akibat protes imigrasi. Menurut pernyataan Gedung Putih, dalam beberapa hari terakhir, massa yang melakukan kekerasan telah menyerang petugas ICE dan aparat penegak hukum federal yang sedang menjalankan operasi deportasi di Los Angeles, California. Trump, melalui platform Truth Social, menyebut kerusuhan ini sebagai invasi dan pendudukan oleh gerombolan pemberontak yang kejam. Ia menuding Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass gagal menjalankan tugas mereka untuk menjaga hukum dan ketertiban. Dalam salah satu unggahannya, Trump menulis, "Jika Gubernur Gavin Newsom dari California dan Wali Kota Karen Bass dari Los Angeles tidak bisa melakukan tugas mereka, yang semua orang tahu mereka tidak mampu, maka pemerintah federal akan turun tangan dan menyelesaikan masalah kerusuhan dan penjarahan dengan cara yang seharusnya." Pengerahan Garda Nasional ini merupakan tindakan yang jarang terjadi untuk menangani kerusuhan domestik. Sebagai perbandingan, terakhir kali Garda Nasional dikerahkan di Los Angeles adalah pada tahun 1992 saat kerusuhan Rodney King yang jauh lebih besar cakupannya dengan kerusakan luas di seluruh kota. Namun, beberapa analis termasuk penulis dan pakar kepolisian Los Angeles, Joe Domanic, berpendapat bahwa situasi saat ini tidak sebanding dengan kerusuhan 1992 dan pengerahan Garda Nasional dianggap sebagai langkah berlebihan yang bertujuan untuk memperkuat narasi politik Trump. Gubernur California Gavin Newsom dengan tegas menentang keputusan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian dan tindakan yang sengaja memicu konflik. Newsom secara resmi meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk membatalkan perintah tersebut, dengan alasan bahwa pengerahan tersebut tidak hanya tidak perlu, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan di lapangan. Dalam sebuah unggahan di X, Newsom menulis, "Memicu dan memprovokasi kekerasan, menciptakan kekacauan massal, memiliterisasi kota, menangkap lawan. Ini adalah tindakan seorang diktator, bukan presiden." Wali Kota Los Angeles Karen Bass juga menyuarakan keprihatinan serupa. Dalam sebuah konferensi pers pada 8 Juni 2025, Bass mengatakan bahwa ia telah berusaha mencegah pengerahan Garda Nasional
dengan alasan bahwa kota ini baru saja pulih dari bencana kebakaran hutan baru-baru ini. Kami tidak perlu melihat kota kami terkoyak, kata Bass, seraya meminta para demonstran untuk tetap damai. Bass juga mengkritik kurangnya koordinasi dari pemerintah federal, mencatat bahwa baik dirinya maupun Departemen Kepolisian Los Angeles, LAPD, tidak diberitahu sebelumnya tentang operasi ICA di kota mereka. Sheriff Los Angeles County Robert Luna menegaskan bahwa departemennya hanya bertugas membantu pengamanan dan tidak terlibat langsung dalam operasi imigrasi. Namun, ia mencatat bahwa kerusuhan dipicu oleh aksi blokade jalan yang meningkat menjadi serangan terhadap petugas federal, termasuk pelemparan benda-benda berat ke arah kendaraan Border Patrol. Dari sisi penegak hukum, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, membela pengerahan Garda Nasional, menyatakan bahwa pasukan tersebut diperlukan untuk menyediakan keamanan di sekitar gedung-gedung federal bagi mereka yang melakukan protes damai dan untuk aparat penegak hukum. Noem juga menyebut insiden tersebut sebagai kerusuhan serius dan memperingatkan bahwa pelaku kekerasan akan menghadapi sanksi hukum. Wakil Direktur FBI Dan Bongino dalam sebuah unggahan di X mengeluarkan peringatan keras kepada para demonstran. Kalian membawa kekacauan, kami akan membawa borgol. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah federal terhadap protes yang dianggap telah melampaui batas. Sementara itu, Border Czar Trump, Tom Homan, yang mengawasi operasi ICE di Los Angeles, menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap kekerasan atau kerusakan properti. Homan menyatakan bahwa Garda Nasional dikerahkan untuk mendukung operasi, imigrasi, dan siapapun yang melanggar hukum akan diproses secara pidana. Di sisi lain, kelompok pendukung hak imigran mengecam keras tindakan pemerintah federal. Angelica Salas, Direktur Eksekutif Coalition for Humane Immigrant Rights, CHIRLA, menyebut situasi penahanan tanpa akses pengacara sebagai sangat mengkhawatirkan. David Huerta, Presiden SEIU California, termasuk di antara mereka yang ditahan, karena diduga menghalangi penyelidikan federal, memicu kemarahan lebih lanjut di kalangan aktivis. Los Angeles branch dari Party for Socialism and Liberation juga mengeluarkan seruan untuk mobilisasi massal sebagai tanggapan terhadap kehadiran Garda Nasional. Protes ini menunjukkan perpecahan mendalam antara pemerintahan Trump yang menjadikan penegakan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa jabatan keduanya dan pemerintah lokal California yang didominasi Partai Demokrat. Los Angeles, dengan populasi Hispanik dan kelahiran asing yang signifikan, menjadi medan pertempuran simbolis dalam debat imigrasi nasional. Menurut data sensus, hampir setengah dari petugas LAPD dan Sheriff Los Angeles County berasal dari komunitas Latino, menempatkan mereka dalam posisi sulit di tengah konflik ini. Pengerahan Garda Nasional juga memunculkan pertanyaan hukum. Stephen Vladek, seorang profesor hukum dari Universitas Georgetown, mencatat bahwa meskipun pasukan federal memiliki otoritas terbatas untuk melindungi petugas ICE dan properti federal, penggunaan mereka untuk tujuan yang lebih luas, seperti penegakan hukum umum, dapat menimbulkan masalah hukum. Trump sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mengerahkan pasukan aktif, seperti marinir, ke California jika kekerasan berlanjut. Sebuah langkah yang akan semakin meningkatkan ketegangan. Pada Minggu 8 Juni 2025, protes mencapai puncaknya ketika ratusan demonstran memblokir Jalan Raya 101 di pusat kota Los Angeles, menghentikan lalu lintas di kedua arah. LAPD menyatakan aksi ini sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan petugas dengan perlengkapan anti huru-hara menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa. Video yang beredar menunjukkan demonstran membawa bendera Meksiko dan spanduk bertuliskan, "Jika mereka menangkap satu, mereka menangkap kita semua." Sementara itu, kehadiran Garda Nasional yang mulai tiba pada Minggu pagi, sebagian besar bersifat pasif, dengan pasukan berdiri di perimeter dengan perisai anti huru-hara dan tongkat kayu. Namun, konfrontasi sporadis antara demonstran dan pasukan federal terus terjadi, dengan laporan tentang petugas yang memukuli demonstran dengan tongkat dan melepaskan tembakan amunisi non-letal. Kerusuhan di Los Angeles mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam politik Amerika Serikat mengenai imigrasi. Pemerintahan Trump telah menetapkan target ambisius untuk menangkap setidaknya 3.000 imigran per hari sebagai bagian dari janji kampanye untuk deportasi massal. Namun,
tindakan ini telah memicu perlawanan sengit dari komunitas lokal, aktivis, dan pejabat Demokrat yang melihatnya sebagai serangan terhadap komunitas imigran yang telah lama menjadi bagian dari tatanan sosial Los Angeles. Sementara itu, masyarakat Los Angeles terus bergulat dengan dampak dari kerusuhan ini. Dengan protes yang diperkirakan akan berlanjut dan potensi pengerahan pasukan tambahan, situasi tetap tegang. Baik Newsom maupun Bass telah menyerukan ketenangan dan dialog, tetapi dengan sikap keras dari pemerintah federal, penyelesaian damai tampaknya masih jauh.